Selamat pagi, perkenalkan saya Feriaman Harefa SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri 11 Tua Pejat. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501060394. Pada kesempatan hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, akan menjalani ujian kinerja secara luring di SD Negeri 11 Tua Pejat dengan materi Aku Mau Bertobat, kelas 5 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, coba tepuk anak pintar. Saya pintar, kamu pintar, semua pintar. Tepuk tangan dulu. Ya, puji Tuhan, Bapak sangat senang pada pagi hari ini boleh bertemu dengan anak-anak Bapak, ya, kelas 5. Ya, Bapak sangat senang dan bahagia melihat kalian. Sudah sarapan semuanya? Sudah di depan. Yuk, siapa yang bisa? Oke, silakan Reksa. Ya. Teman-teman, kita berdoa. Marilah kita bernyanyi firman-Mu. 1, 2, 3. Firman-Mu kita bagi kakiku, terangku bimbang dan hilang jalanku. Tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku. Takut selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk suatu program Tuhan. Berkati Bapak Guru kami Tuhan. Berkati Bapak Guru, berikan Bapak Guru kami sabar untuk mendidik kami Tuhan. Berikan kami kepintaran untuk belajar Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Reksa. Oke, terima kasih Reksa. Ya. Bapak. Oke. Ya, anak Bapak, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, nanti diperhatikan ya untuk absennya. Ya. Oke. Reski Wijaya, Bapak. Abraham, Bapak. Maira, Pak. Devgan, Hadir Pak. Repriska, Hadir Pak. ya, Samuel, Hadir Pak. Reksa, Hadir Pak. Brian, Hadir Pak. Siti, Hadir Pak. Purni, Hadir Pak. Ripka, Hadir Pak. Aselin. Hadir Pak. Oh, hadir semuanya ya, anak Bapak ya. Oke, puji Tuhan, pagi hari ini luar biasa. Anak-anak Bapak adalah anak-anak yang diberkati, anak-anak yang siap mau menerima pembelajaran. Dan ini yang Bapak senangi sebagai anak-anak kelas 5, ya, berusaha untuk terus hidup lebih baik ya. Karena hari ini ya kita tahu bahwa semakin hari ini tidak baik. Nah, makanya dibutuhkan yaitu pembelajaran yang baik, mendengarkan, yaitu pelajaran agama itu adalah salah satu kunci modal kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berharga di dalam hidup kamu. Jadi anak-anak Bapak
Bapak mau bertanya dulu. Ya, boleh kan bertanya Bapak ya? Oke. Apakah sudah pernah kamu mendengar kata bertobat? Gimana? Iya, pernah ya. Kamu ketahui tentang bertobat. Ayo, siapa yang bisa katakan? Apa yang kamu ketahui tentang bertobat? Bertobat itu apa? Pak, Ya. tidak boleh berbohong. Iya, tepuk tangan untuk Samuel. Iya, ya. Jadi, ya, oke, Siti. Tidak boleh mengejek teman. Iya, tidak boleh mengejek teman. Tepuk tangan untuk temanmu. Ya, ternyata bertobat itu adalah salah satu hal yang perlu diubah. Berarti ada perbaikan diri ya. Nah, Hari Rabu. iya, tanggal berapa? Tanggal 8. Iya, tanggal 8. Yaitu aku mau bertobat. Ya. Jadi pelajaran hari ini apa temanya? Aku mau bertobat. Nah, bertobat itu asal katanya dari apa? Dari tobat. Berarti tobat itu yang seperti kalian sampaikan tadi adalah yaitu tidak mengejek teman, apalagi kotor, tidak boleh berbohong, ya kan? Itu adalah salah satu hal yang perlu diperbaiki. Makanya itu kita harus bertobat, dan tobat itu yaitu berubah dari hal yang nggak baik berubah menjadi yang baik. Yang jahat dulu kata kotor, bertobat, berubah, memperbaiki diri. Ya, mencuri apa yang akan kamu lakukan? Menasihati. Menasihati supaya apa? Supaya Supaya tidak mencuri lagi. Ya, tidak. Aku tadi di muka Tuhan Yesus. berbicara tentang pengakuan dosa, kebenaran, dan pertobatan yang akan Yesus. Wow, tepuk tangan. Oke, ya. Jadi pesan lagu di muka Tuhan Yesus itu salah satu teman kamu tadi Rizky mengatakan bahwa itu pengakuan dosa, ya. Dan kemudian ada kerendahan hati dan pertobatan. Nah, Dari kesalahan dan terluka pikiran dan tindakan untuk hidup baik. oke, tepuk tangan dulu untuk Aselin ya. Ya, untuk Aselin menyesali, yaitu sebuah tindakan, ya, tidak lagi mengulangi. Nah, jadi Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. oke. Alkitab sudah bawa Alkitab semuanya? Sudah bawa Alkitab. Oke. Alkitab itu apa? Firman Tuhan. Iya, Alkitab itu firman Tuhan, ya. Nah, kalau nggak ada Alkitab kita, gimana kita mau berperang, ya kan? Sama seperti orang mau berperang harus bawa senjata. Nah, demikian juga dengan kita, anak-anak Tuhan Yesus harus membawa Alkitab. Oke, anak Bapak coba buka 1 sampai 12. Dia adalah anak dari bapaknya itu Zakaria. Ya. Nah, Zakaria ini pekerjaannya adalah seorang imam, anak Bapak, ya. Seorang imam. Nah, Yohanes itu dia memberitakan kedatangan Tuhan Yesus
sebelum Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Ke dunia. Nah, Yohanes itu dia makanannya apa? Madu dan lebah hutan. Jadi ternyata Yohanes datang, ya, dia menyampaikan untuk apa? Bertobatlah orang-orang banyak semuanya supaya mereka berubah dan hidup baru. Tampillah Yohanes membaptis di padang gurun Yudea dan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis ini dia menyampaikan tentang kebenaran Tuhan. Oke? Nah, lihat dari gambar ini, anak Bapak, lihat ini Yohanes Pembaptis. Ya. Dan kemudian ini orang banyak datang ya mendengarkan yaitu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika dia sampaikan itu anak-anak Bapak, apa yang terjadi? Ya, banyak orang terberkati melalui penyampaian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes. Lihat, sampai orang Farisi, orang Saduki, mereka melihat, dan kemudian ini orang Yerusalem, ya, dan sekitar sungai-sungai Yordan, ya, Yudea, mereka datang untuk mendengarkan khotbah yaitu penyampaian firman Tuhan dari Yohanes. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, dan itulah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Kira-kira ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kamu terima atau kamu tolak? Kenapa kamu terima itu? Karena itu perintah Tuhan. Tepuk tangan untuk Presti. Ya. Karena yaitu tadi apa ini? Orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki ini, ya, mereka sebenarnya ikut-ikutan saja. Lihat, yang orang ini mereka ini mau dibaptis. Nah, mereka ikut juga dibaptis ini. Tetapi apa yang terjadi, anak Bapak? Ya, Yohanes tahu, dikatakan, hai kamu orang yang jahat, siapa yang mengatakan bahwa kamu dapat luput dari hukuman Allah yang akan datang? Tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Ternyata orang Farisi, orang Saduki itu tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan. Supaya kelihatan saleh, supaya pintar berdoa, padahal dia melakukan tindakan yang buruk, tindakan yang jahat. Nah, anak-anak Bapak, kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, dia mengampuni dosa. Orang-orang itu akhirnya apa? Ketika dia mendengarkan Yohanes berbicara seperti itu, mereka nggak bertobat. Mereka akhirnya apa? Mereka kabur, mereka marah. Karena dibilang mereka orang jahat. Ya. Dimulai dari hatimu, pikiranmu, bahkan tindakanmu itu, yaitu bertobat kamu. Ya. Itu cara kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Nah, anak-anak Bapak, ya, kita akan coba pada pagi ini kita akan bermain peran, anak Bapak. Ya, 1, 2, 3, kamu orang-orang yang bertobat ya. Orang-orang yang bertobat ya, dari Yerusalem, Yudea ya, dan sekitar sungai Yordan ya. Nah, ini orang Farisi, kamu Saduki ya. Orang Farisi dan Saduki. Kemudian Reksa sebagai apa? Yohanes Pembaptis. Oke, bawa Alkitabnya semuanya. Yuk, coba kita mau bermain adegannya. Nah, semua kamu yang tidak terlibat, kamu melihat ke depan, Bapak. Nah, kamu nanti ada yang di apa itu? Di sana di ayat itu nanti bertobatlah sebab kerajaan surga ya. Yang ada di situ ya. Kamu lihat ya. Nah, yang lain mendengar, yang mendengar. Nanti ketika ada dia bertobat, bagaimana orang yang mau bertobat itu? Ya, orang banyak itu yang bertobat itu seperti apa? Nah, orang Farisi, orang Saduki seperti apa dia nanti? Ya. Ya. Oke, sudah siap? Kalian simak, perhatikan teman kamu bermain peran, bermain adegan di depan ya. Paham? Oke? Yuk, coba. Bapak akan baca. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, Bertobatlah bahwa sebab
kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, Ada orang yang berseru-seru di padang. maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem. Mana Yerusalem? Ya, Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Sungai Yordan. Lalu mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, Hai kamu keturunan ural. ya, oke. Ketika Yohanes Pembaptis ya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak, ada Farisi dan Saduki. Yuk, siapa yang bisa menangkap dari teman-temanmu tadi ketika mereka bermain perang? Apa yang kamu dapatkan? Apa? Iya, tepuk tangan untuk Priska. Malu-malu nggak boleh anak bapak ya. Bertobat. Jadi kesimpulannya tentang bertobat. Nah, dari tadi ini yang adegan tadi mana yang tidak bertobat? Farisi dan Saduki. Nah, kenapa dia tidak bertobat? Kenapa? Karena apa? Karena mereka dengarkan perkataan dari Yohanes Pembaptis. Yang orang ini bertobat, ya, mereka sampai tadi sujud kan? Ternyata yang berdua enggak. Artinya apa? Ada yang bertobat, ada yang tidak bertobat. Jadi anak-anak Bapak, ya, kamu harus bisa betul-betul mendengarkan kebenaran firman Tuhan supaya firman itu masuk di hati kamu, merubah kamu. Kalau kamu misalnya tidak terima, salah kamu. Ruginya di kamu. Tidak dapat apa-apa. Ingat, berkat itu ada ketika kamu terima, apalagi firman Tuhan. Alkitab yang kamu baca ini makanan yang paling hebat, membuat kamu sehat, diberkati Tuhan. Oh, sujud ya, karena dia sujud dan bertobat ya. Tepuk anak pintar. Kamu pintar, Bapak pintar. Ya, anak bapak harus memahami ya supaya cerdas, pintar ya. Dan LKPD anak bapak. Ya, ada LKPD. Kalian bikin dua kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Geser aja mejanya, nah. Geser aja sini. Ya. Geser. Angkat. Ini kelompok 1. Ini aja, putar aja. Oke, sebelum memulai ini, tulis nama kelompokmu. Apa nama kelompokmu? Ya, misalnya nama kelompok Raja Wali ke atau bunga kasuari ya. Kemudian namanya, tulis namanya 1, 2. Kelas berapa? Paham? Ya, kalian bicarakannya. Kemudian pertanyaannya ini 1, ada 2. Ya, kalian jawab. Oke? Iya. Dalam kamu berdiskusi, ya, sudah kelompokmu nanti kamu ke depan ya, masing-masing ya, masing-masing kelompok. Tadi kan, kelompok
kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Oke, yang kelompok 1, ayo. Wow, tepuk tangan dulu. Iya. Oke. Kami akan membacakan, setiap orang harus bertobat. Tuliskan, gunakan kepakamanmu sendiri. Membantu membersihkan hati dan jiwa dari dosa sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan kasih sayang Tuhan kepada kita. Ya, oke. Apa tadi? Jawaban nomor 1 tadi membantu membersihkan hati dan jiwa dari dosa. Ya, itu jawaban pertama. Oke, gantian lagi lah. Ketuanya gantian. Siapa lagi? Nah, oke. Bandingkan contoh sikap atau perilaku orang yang telah menunjukkan pertobatan dan yang belum bertobat. Daftarkanlah jawaban kalian pada tabel berikut ini. Daftarkanlah masing-masing 3 contoh. 1. Mengejek teman. 2. Berkata-kata kotor atau makian. 3. Malas sekolah. Berarti itu yang tidak bertobat ya? Oke, belum bertobat. Ya, kalau yang bertobatnya gimana? Bersahabat dan mengasihi teman. Oke. Berbahasa yang baik dan benar. Oke. Rajin bersekolah. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi kelompok 2. Sebelum kami membacakan teks yang kami buat bersama teman-teman saya, kami akan memperkenalkan diri. Siapa namamu? Samuel. Kamu? Ryan. Kamu? Abraham. Kamu? Dan nama saya Siti. Mengapa setiap orang harus bertobat? Setiap orang harus bertobat untuk bisa membersihkan diri dari dosa, mendekatkan diri Tuhan dan menerima pengampunan serta perbaikan diri. Wow, tunggu. Jadi itu membersihkan diri tadi ya, memperbaiki diri ya. Sikap atau perilaku orang yang telah menunjukkan pertobatan dan belum bertobat. Daftarkanlah jawaban kalian pada tabel berikut ini. Daftarkanlah masing-masing 3 contoh. Orang yang belum bertobat, bohong, malas. Orang yang sudah bertobat, jujur, sabar, rajin belajar. Oke, yuk. Iya. Oke. Mempresentasikan tadi jawaban mereka. Tidak. Nah, tidak berbahasa kotor. Oke, ya. Berarti ada perubahan diri ya. Oke. Oke, tepuk tangan. Oke, kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu ciri-ciri orang bertobat adalah yang pertama perubahan pikiran. Nah, itu yang tadi kelompok 1 bilang ada pikirannya dirubah ya, sehingga tidak lagi melakukan yaitu tindakan yang tidak pantas ya, pikirannya diubahkan, cara-caranya yang tidak pantas, yang jahat diubahkan. Itu perubahan pikiran. Kemudian apa lagi? Ada perubahan perilaku itu seperti apa? Yang mengejek, yang membuli teman, ya kan? Yang bertobat. Kenapa? Karena dengar firman Tuhan. Tuh. Kemudian apa lagi? Harus konsisten. Ya, anak bapak ya yang rajin tetap jaga kerajinannya.
Ya, yang jujur tetap dibangun kejujurannya, konsisten, bisa kan? Konsisten itu terus menerus dilakukan, nggak boleh bosan-bosan terus. Ya, makanya Bapak suruh bawa Alkitab setiap kali pembelajaran. Ya, kemudian di awal pembelajaran juga harus ada berdoa, di akhirnya juga begitu. Kamu mau makan pun harus diawali dengan berdoa. Konsisten. Biar Bapak apa itu tantangan dalam menjalankan pertobatan. Yang pertama itu apa? Faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa? Dari luar. Kalau kamu nggak dibangun di atas dasar firman Tuhan, faktor eksternal ini akan menguasai dirimu. Kamu jadi hidupnya hidup yang jahat. Ini orang bertobat. Ciri-ciri orang bertobat itu apa? Terbuka pikirannya. Iya ya, saya harus apa? Bertobat. Gak boleh lagi kasih 5.000. Kalau ada 10.000 dengan 5.000, mana yang kamu kasih? Itu perilakunya berubah juga, konsisten dia kasih 5.000, 5.000, 10.000, 10.000, tidak lagi 1.000, tidak lagi 2.000. Hanya jajannya yang banyak, nggak boleh. Ya, oke. Nah, kemudian ada faktor internal dari dalam. Ya malas, nggak mau menerima masukan, nggak mau ini segala macam ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah, nah Bapak lihat, perhatikan. Bertobat berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan berjanji serta bertindak untuk tidak melakukan dosa lagi. Pertobatan adalah perjalanan panjang dari proses yang tidak mudah. Oleh sebab itu, tetap andalkan Tuhan Yesus. Pelajaran hari ini? Senang. Nah, boleh salah satu yang bisa menyimpulkan apa yang kamu dapat? Satu saja pesan yang bisa kamu dapatkan sebagai bahan refleksi kamu. Yuk. Nah. Gimana Samuel? Pesan? Bertobat. Bertobat. Oke, tepuk tangan dulu untuk Samuel ya. Ya, jadi bertobat. Siapa yang memimpin kita salah satu?